Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan judulnya, hari ini saya akan membahas terkait pencairan bantuan sosial atau tanya jawab terkait pencairan bansos di bulan Desember ini. Ayo silakan langsung dituliskan komentarnya di sini yang mau ditanyakan seputaran bansos tentunya ya. Kemudian saya juga mau tahu nih di daerah mana saja yang pencairan bansos hari ini sedang berjalan untuk pencairan bansos yang melalui PT POS. Jakarta belum ada info sama sekali terkait apa nih Kak pencairan bansos melalui PT POS, karena di sini sudah mulai penyaluran ya, sudah hampir merata. Kenapa tidak terdaftar DTKS? Oke, Kak mie goreng suka. Kenapa tidak terdaftar DTKS? Karena DTKS ini juga ada kriterianya ya Kak. Tidak semua warga atau masyarakat layak masuk ke dalam DTKS. Itu sudah pernah ada saya bahas di video saya sebelumnya. Di sana ada beberapa kriteria masyarakat yang layak terdaftar masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Saya juga tidak terdaftar Kak. Oke, bagi yang belum terdaftar di dalam DTKS tapi merasa layak terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial, Kakak bisa mendaftar melalui dua cara. Cara yang pertama, Kakak bisa mendaftar melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat. Cara yang kedua, Kakak bisa download aplikasi Cek Bansos dan bisa daftar mandiri di sana. Sudah cukup banyak sekali KPM baru yang mana awalnya tidak terdaftar sebagai penerima bansos karena ia mendaftar melalui aplikasi Cek Bansos, akhirnya dia sekarang menerima salah satu bansos dari Kemensos juga. Selanjutnya, saya belum dapat undangan dari POS. Saya cek bansos masih di bulan April, Mei, Juni. Oke, kalau pada saat dicek bansos keterangannya masih April, Mei, Juni, ada kemungkinan nggak cair ya Kak, karena sepengetahuan saya rata-rata KPM yang cair bansosnya saat ini melalui PT POS, pada saat dicek datanya di websitenya Cek Bansos, di sana sudah mulai berubah periodenya menjadi periode Oktober, November, Desember. Jadi coba aja Kakak langsung berkonsultasi ke pendamping sosialnya masing-masing, atau bisa juga langsung datang ke desa atau kelurahan setempat. Di sana ada petugas Poskesos setempat. Minta dicek datanya yang ada di SIKNJ. Di sana bisa kelihatan semua di SIKNJ apakah bansosnya masih akan cair di periode bulan Desember ini atau tidak. Berikutnya, bansos PKH susulan belum ada, sudah daftar lewat aplikasi disetujui Dinsos. Oke, kalau untuk daftar mandiri dan di sana muncul keterangan sudah disetujui Dinsos, tinggal Kakak menunggu tahapan berikutnya lagi, yaitu Kakak coba cek namanya Kakak lagi di Cek Bansos, apakah di sana sudah terdata atau terdaftar sebagai penerima bansos. Di sana ada muncul keterangan biasanya layak menerima bansos A, B, C atau jenis bansos lainnya, karena ada cukup banyak ya jenis bansos yang bisa didaftar melalui aplikasi Cek Bansos tersebut. Saya dapat undangan PT POS tapi biasanya dapat balita dan SD, tapi sekarang yang nongol cuma yang SD. Kenapa? Oke, balitanya sudah umur berapa sekarang Kak? Apakah balitanya sudah masuk PAUD atau TK? Karena kalau sudah terdata di PAUD, otomatis anak balitanya sudah masuk Dapodik. Nah, kalau sudah masuk Dapodik, dia sudah tidak terdata sebagai balita lagi, melainkan dia akan terdata sebagai penerima bansos komponen SD juga. Dan kalau keduanya SD, bisa saja salah satunya aja yang bisa dibayarkan bansosnya. Bagaimana biar dapat bansos? Oke, cara untuk mendapatkan bansos, pertama, terdata di dalam data terpadu kesejahteraan sosial terlebih dahulu. Nanti di sana kalau datanya sudah ada di DTKS, nanti sistem yang akan menyeleksi langsung apakah KPM ini, apakah warga ini, masyarakat yang terdata di DTKS ini layak mendapatkan bansos apa. Misalnya dia layaknya dapat bansos BPNT atau sembako, atau hanya layak dapat bansos BPJS, PBIJK misalnya. Cara daftar DTKS sudah saya sampaikan tadi, ada dua cara, melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat atau download aplikasi Cek Bansos dan bisa daftar mandiri di sana. Berikutnya, Kota Tangerang udah dapat undangan PT POS. Selamat Kak ya, semoga semuanya akan segera menyusul untuk undangan penyaluran bansosnya melalui PT POS Indonesia. Semoga akan tersalurkan semua sampai dengan tanggal 31 Desember. Kalau ortunya terdaftar DTKS, balitanya belum terdaftar di DTKS, kalau diajuin apa akan dapat PKH balita?
orang tuanya terdaftar di DTKS, balitanya belum terdaftar. Nah, iya benar sekali karena untuk mendapatkan bansos itu harus ada komponennya terlebih dahulu. Jadi kalau yang terdata di DTKS hanya orang tuanya saja dan orang tuanya juga usianya belum 60 tahun ke atas, artinya tidak ada komponen yang terbaca di sana. Oleh sebab itu, penting sekali ketika mendaftar melalui aplikasi cek bansos ini, yang didaftarkan ke DTKS melalui aplikasi cek bansos ini seluruh anggota keluarganya, misalnya ayahnya, ibunya, anak yang pertama, anak yang kedua, dan seterusnya kalau memang memiliki anak lebih dari 2 misalnya. Agar kenapa? Agar anaknya ini terbaca sebagai komponen dan berkesempatan bisa dapat bansos PKH juga ketika dinyatakan layak bansos PKH. Berikutnya biasanya dapat 975, kok tadi adiknya malah berkurang dapatnya jadi 900 saja. Bisa dijelaskan Kak komponen apa saja yang Kakak miliki selama ini dapatnya 900.000? Barangkali komponennya ada yang berkurang ya. Karena mengingat pencairan bansos melalui PT Pos ini sudah lama tertunda dari bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berikutnya saya Bantul juga udah dapat undangan, alhamdulillah Kak Feber ya. Berikutnya saya nggak pernah dapat PKH Kak Zuni Turner. Ini kakak bisa kalau merasa layak dapat bansos PKH bisa daftar melalui musyawarah desa atau kelurahan Kak, atau daftar mandiri ya. Kak, kalau keterangan gagal transfer gimana Kak? Oke, kalau keterangan muncul gagal transfer artinya ada perbedaan data antara data perbankan dan juga data dirinya kakak yang terdaftar di Dukcapil setempat, sehingga pada saat dilakukan transfer dana bansos itu terjadi trouble atau gagal transfer namanya ya. Kakak bisa berkonsultasi dengan pendamping sosialnya agar bisa dicek terlebih dahulu penyebabnya di mana, dan kalau bisa diperbaiki minta diperbaiki data dirinya kakak supaya bisa aktif kembali sebagai penerima bansos. Berikutnya Kak Arlini, Kak kemarin dapat 400.000 dari KKS, ada susulan lagi nggak Kak yang double itu? Oke, ini juga sempat saya bahas ya, ada beberapa penerima bansos yang double, tapi hanya beberapa KPM saja, beberapa masyarakat yang dapatkan bansos PKH misalnya tapi belum dapat BPNT, begitupun juga penerima BPNT misalnya tapi belum dapat PKH. Namun perlu untuk diketahui penerima BPNT tidak wajib dapat PKH, hanya sebagian saja penerima BPNT yang bisa dapat PKH. Terkecuali penerima PKH itu sangat disarankan, diusulkan agar bisa mendapatkan bansos komplementer yaitu BPNT juga. Berikutnya, kantor pos daerah Jawa Timur kapan Kak? Oke, Jawa Timur akan segera menyusul ya sepertinya, karena sekarang ini sudah hampir merata di seluruh Indonesia. Untuk pencairan bansos melalui PT Pos sudah dimulai sejak hari Minggu kemarin tanggal 15 Desember dan akan dilanjutkan penyalurannya sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, aku udah ngurus tahun lalu, belum juga aktif Mbak. Oke, jadi pada saat kita mendaftar melalui aplikasi cek bansos itu ada cukup banyak sekali, beragam ya. Ada yang cukup beragam ya Kak, ada yang cepat, ada yang lama, bahkan ada yang gagal. Sudah daftar berulang-ulang tapi gagal. Karena kenapa? Karena kembali lagi ini semuanya sudah tersistem. Barangkali pada saat kakak mendaftar di sana terbaca datanya kakak itu sebagai warga masyarakat yang belum layak bansos. Tapi dicoba aja lagi, diulangin aja lagi, siapa tahu di tahun 2025 nanti pendaftarannya bisa lolos. Kalau BPNT belum cair bulan Desember. Oke, kalau BPNT-nya belum cair di bulan Desember ditunggu aja, karena untuk proses penyalurannya ini masih sedang berjalan saat ini sampai dengan akhir bulan Desember. Udah jadwal sudah dapat tapi undangannya belum. Aneh nggak sih? Nggak aneh sih Kak, karena ini loh Kak, begini ya Kak. Kalau di wilayah kami itu seperti ini, karena ini telah dilakukan percepatan penyaluran bansos, jadi mendadak, sifatnya semuanya mendadak. Pihak dari PT Pos ini mendapatkan BNBA KPM yang akan disalurkan, kemudian dikasih tenggang waktu disalurkan sampai dengan tanggal sekian. Jadi semuanya sifatnya mendadak, sehingga jadwalnya itu sudah keluar, undangannya ini sudah dicetak, tapi belum sempat dibagikan undangannya. Biasanya sih seperti itu ya teknisnya, sehingga kebanyakan KPM ini yang khusus di wilayah saya ya, kebanyakan KPM itu
jadwal penyalurannya sudah besok nih, tapi undangannya belum sampai di tangan. Nah, ini setelah kami koordinasikan, tidak masalah seperti itu, tetap saja kami informasikan pada KPM tersebut terkait BNBA-nya dan tetap menginformasikan kepada KPM agar datang pada saat dilakukan pencairan bansos sesuai dengan jadwal, walaupun undangannya belum terbagikan semuanya. Belum sempat dibagikan semuanya ke masing-masing KPM. Karena kenapa? Kembali lagi, saat ini sedang kebut ya, mendadak semuanya dipercepat, jadinya seperti itu. Jadi harap maklum. Jadi kalau memang namanya ada di BNBA dan jadwalnya sudah ada, silakan langsung datang ke tempat penyaluran bansos ya. Nanti di sana koordinasikan aja, lapor aja ke pendamping sosialnya atau ke petugas penyalurnya yang ada di sana nanti. Oke, Kak Za, jawab dong, punya kartu KKS tapi tidak dapat sejak tahun 2022. Oke, Kak Za, ini banyak sekali kasus yang sepertinya dapat kartu KKS tapi tidak dapat sejak 2022. Artinya sudah pernah cair ya, Kak? Oke, kalau memang sudah pernah cair sebelumnya dan saat ini sudah tidak cair lagi, sudah bertahun-tahun, fix ya, berarti ada yang bermasalah datanya atau mungkin Kakak ditidaklayakkan, sudah dianggap tidak layak bansos lagi. Solusinya apa? Kakak langsung menanyakan kejelasannya by data. Kenapa saya bilang by data? Karena di sana kalau datanya Kakak dilihat langsung di DTKS, di sana jelas semua penyebab bansosnya tidak cair sejak tahun 2022 itu karena apa. Nah, jadi Kakak bisa melapor langsung ke pendamping sosialnya, pendamping sosial setempat, atau bisa juga langsung datangi operator SIKNJ desa atau kelurahan setempat. Bawa datanya Kakak ke sana, jadi langsung dicek di sana NIK-nya. Di sana akan muncul penyebab bansosnya tidak cair dari tahun 2022 karena apa. Minta kejelasan, jadi Kakaknya tidak penasaran ya, tidak bertanya-tanya sampai sekarang. Nah, kenapa saya mengarahkan ke sana? Karena cuma petugas yang ada di wilayah setempat yang bisa ngecek datanya orang ya, warga penerima bansos ya. Misalnya saya ini punya akses ke DTKS, SIKNJ, bisa ngecek data KPM, tapi yang bisa saya cek hanya KPM penerima bansos yang ada di wilayah saya. Kalau wilayah luar saya udah nggak bisa lagi, nggak punya akses ke sana lagi. Oleh sebab itu saya arahkan ke operator SIKNJ, ke petugas SIKNJ desa atau kelurahan setempat, atau Puskesos ya, Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Desa atau Kelurahan setempat. Daftar ke DTKS harus foto rumah apa? Oke, benar. Kalau ada permintaan foto rumah, harus difoto rumahnya dengan jelas, diperlihatkan dengan jelas foto rumahnya. Jangan foto rumah cuma pintunya doang ya, diperjelas satu rumah di foto, biar kelihatan dengan jelas. Kak, tadi saya dapat PKH tahap 4, apakah tahun depan bisa dapat lagi? Insya Allah ya, bisa dapat lagi selagi kakak masih dinyatakan layak bansos dan juga komponennya masih ada. Kalau anak saya masuk SD, bisa nggak saya daftarkan supaya dapat PIP dan daftarnya kemana? Oke, kakak ini penerima bansos atau belum ya? Kalau penerima bansos PKH atau misalnya nih, anaknya kakak ini masuk SD, sudah terdaftar sebagai anak SD, dan kakak adalah penerima bansos PKH misalnya atau BPNT dan punya kartu KKS. Nah, pada saat kakak daftarkan anaknya ke sekolah tersebut, sekolah SD tersebut, lampirkan kartu KKS-nya. Jelaskan di sana bahwa ibu kakak adalah penerima bansos PKH atau BPNT. Ini buktinya kartu KKS-nya. Biasanya pihak sekolah juga akan menanyakan di formulir pendaftarannya apakah orang tuanya menerima bansos seperti PKH atau BPNT, dan biasanya dimintai nomor KKS-nya. Nanti di sana akan didaftarkan di Dapodiknya. Nah, setelah didaftarkan di Dapodiknya, maka anaknya bisa berkesempatan mendapatkan bansos PIP juga. BLT BBM. Gimana ini saya harus menjawab? BLT BBM sampai sekarang itu belum ada kejelasan, belum ada informasi ya, Kak. Ya, kita terima aja seperti inilah faktanya. Oke Kak ya, sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan sore hari ini, yang bisa saya bahas di sini. Terima kasih yang sudah bergabung meramaikan hari ini. Semoga sehat-sehat selalu dan yang belum cair bansosnya akan segera tercairkan. Dan yang sudah cair bansosnya silakan dibelanjakan, dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Karena bansos itu diberikan ada mekanismenya juga, ada peruntukannya juga, ada tujuannya juga ya. Tidak boleh dibelanjakan untuk hal-hal yang sifatnya hanya keinginan
atau hanya untuk memenuhi lapar mata, nafsu dan sebagainya misalnya, tapi digunakanlah untuk kebutuhan. Ada mekanismenya juga di sana, ada peruntukannya, hal-hal yang bisa dibelanjakan dan tidak bisa dibelanjakan sesuai dengan jenis bansos yang diterima. Oke, terima kasih untuk hari ini, sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.